Episode Episode 90. Gama duduk di kursi kebesarannya. Ia menatap datar semua berkas menumpuk yang ada di depan meja kerjanya. Panjang sekali pekerjaan ini. Kenapa mereka tidak bisa bekerja dengan baik? Gama mendesah. Ia begitu kesal dengan bawahannya yang tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Sampai-sampai ia harus turun tangan secara langsung. Gama mengangkat gagang telepon kantor dan menghubungi sekretarisnya. "Hai Rim, panggilkan semua bagian pemasaran ke sini dan panggil Min Hyuk ke sini," ucap Gama dengan nada datar lalu mematikan sambungan teleponnya. Randy datang dengan membawa berkas-berkas yang harus diperiksa oleh Gama. Mata Gama terbelalak melihat semua berkas itu. "Apa sebanyak itu?" seru Gama. "Masih ada lagi, Tuan," ucap Randy menunjuk troli yang dibawa karyawannya berisi berkas-berkas penting selama setahun terakhir. Sial, Prak. Gama menggeprak meja dengan sangat kesal. Pekerjaannya bertumpuk hanya karena ketidakbecusan karyawannya. "Kita lakukan rapat umum seluruh karyawan," ucap Gama dengan mata berapi-api. Sebenarnya bisa saja ia mengerjakan semua masalah itu sendiri, namun ada istri yang harus ia temui dahulu. Ia selalu memprioritaskan Luna dalam setiap perencanaannya. Bahkan Gama sampai mengatur agar Luna bertemu dengan paman dan bibi dari keluarga Fahrenheit. Alasannya cuma satu. Ia ingin istrinya tidak merasa kesepian dan bahagia meski dirinya tidak ada di sana. Segala kebutuhan Luna ia sediakan berharap agar gadis itu tidak bersedih hati. Setiap hari Gama menerima laporan mengenai semua kegiatan Luna. Pria itu benar-benar posesif, hanya saja ia tidak menampakkan secara langsung karena ia tidak mau istrinya merasa dibatasi. Begitu juga dengan Anna. Gama memberikan pengawalan ketat pada gadis itu, apalagi ketika ia di sekolah. Hanya saja Ana tidak sadar kalau dia diawasi sehingga dia leluasa melakukan semua kegiatannya. Orang-orang yang dipanggil oleh Gama tadi tiba ke dalam ruangan Gama dengan wajah takut dan tubuh gemetaran. Serak, saat mereka tiba semua dokumen di meja itu dicampakkan Gama ke lantai hingga berserakan kemana-mana. "Ini akan menjadi hari terakhir kalian bekerja di tempat ini. Kalian semua dipecat," ucap Gama dengan tatapan dingin. Tuan, tolong beri kami kesempatan. Kami mohon," pinta 6 orang itu sambil memohon sebab semua kejadian ini bukan kelalaian mereka, semuanya terjadi akibat manajer mereka yang tidak bekerja dengan kompeten. Gama menatap mereka dengan tatapan pembunuh. "Sekali dipecat, kalian akan tetap dipecat." Glek, mereka terkejut, takut dan shock saat mendengar kalau mereka dipecat secara langsung oleh atasan mereka. "Min Hyuk kemari," ucap Gama dengan wajah datar. Min Hyuk, pria keturunan Korea itu mendekati Gama dengan wajah takut dan tubuh gemetaran. Dia adalah asisten manajer pemasaran yang sebelumnya sudah dipecat oleh Gama. "Apa kau yang mengerjakan berkas ini?" tanya Gama sambil menatap Min Hyuk yang terus menunduk ketakutan. Iya, saya, Tuan," jawab Min Hyuk dengan gugup. Dia sangat takut dipecat karena hanya pekerjaan itu yang bisa menghidupi keluarganya. Sebenarnya semua kekacauan ini diakibatkan oleh manajer mereka terdahulu yang sudah dipecat bahkan di blacklist dari daftar tenaga kerja di seluruh dunia. "Kalian tim pemasaran, angkat kepala kalian bodoh," sentak Gama membuat mereka langsung mengangkat kepala mereka. "Baru disenggak begitu kalian sudah ketakutan seperti kucing. Bagaimana kalian bisa menangani semua masalah di perusahaan ini kalau kalian cengeng begitu?" Tugas Gama. "Ambil semua berkas itu, kita ke ruang rapat umum sekarang," ucap Gama. "Dan kau, pertanggungjawabkan pekerjaanmu ini," ucap Gama sambil menunjuk berkas-berkas yang telah ia sisihkan sebelumnya. Mereka semua terdiam. Sebenarnya apa maksud pria ini, pikir mereka. Maksud Tuan, bagaimana? Bukankah kami dipecat?" tanya salah satu staf laki-laki mencoba memberanikan diri untuk bertanya meski mempertaruhkan kesehatan jantungnya. "Kalian akan benar-benar dipecat jika tidak berada dalam ruang rapat 1 menit dari sekarang," tegas Gama sambil menatap mereka. Apa? Mereka panik dan langsung mengambil semua berkas yang berserakan di lantai itu. "Waktu kalian 45 detik lagi," ucap Gama. "Astaga Tuan, jangan seperti ini." Mereka semua panik. Lain halnya dengan Randy, pria itu sedikit mengulum senyum melihat kelakuan tuannya. Ini semua hanya akal-akalan Gama untuk memberi pelajaran pada tim pemasaran itu. Kinerja anggota pemasaran sangat bagus dan cemerlang setelah pria bernama Min Hyuk itu yang menjadi memimpin mereka. Inilah alasan kenapa Gama memanggil tim pemasaran ke ruangannya. "Kau kenapa terus di situ? Apa kau mau dipecat, ketus Gama pada Min Hyuk yang masih bingung dengan situasi ini. "Sebenarnya apa yang terjadi, Tuan? Saya tidak mengerti,"
ujar Min Hyuk sambil menggaruk kepalanya. Gama memijit pelipisnya. Memang pria yang satu ini tidak cepat tanggap tapi pekerjaannya luar biasa detail dan sempurna. Begini, tim kalian memiliki laporan dan kinerja paling bagus. Oleh sebab itu, kupanggil kalian untuk memimpin rapat. Jika kau tidak berada di ruangan rapat 1 menit dari sekarang, maka berakhir sudah karirmu hari ini. Ucap Gama panjang lebar. Oh, ucap Min Hyuk beroh ria lalu menatap Gama lagi. Gama menaikkan alisnya sambil melirik jamnya. Tinggal 30 detik, ucap Gama. Apa? Tidak, saya permisi tuan, teriak Min Hyuk berlari kocar-kacir setelah mendengar ucapan Gama. Hah, Kak Ren, bagaimana aku bisa punya karyawan sebodoh itu? Hah, ada-ada saja mereka ini, gerutu Gama sambil menghempaskan tubuhnya di atas sofa. Sabar tuan, ucap Randy. Gama menengadahkan ke langit-langit ruangannya. Dia akhirnya menemukan jawaban untuk semua masalah di kantornya itu. Sebelumnya pikirannya tidak bisa fokus dengan perusahaan karena ia harus melakukan perawatan memastikan istri dan adiknya aman dan baik-baik saja. Deret, deret, deret. Ponsel Gama bergetar. Gama merogoh ponselnya dari dalam kantong jasnya. Wajahnya yang tadi kusut kini mengembang sempurna saat melihat siapa yang menelpon. Kak Ren, pimpin rapat terlebih dahulu, nanti aku akan menyusul. Aku menjawab telepon gadisku dulu. Ucap Gama buru-buru mendekati kursi rodanya, lalu duduk di sana. Randy menggelengkan kepalanya melihat tingkah Gama seperti anak remaja yang baru kasmaran saja. Saya permisi tuan, ucap Randy langsung beranjak menuju ruang rapat. Tanpa Gama beritahu pun, Randy sudah paham dengan tugasnya tentu saja karena ada file di komputer Gama yang dibawa oleh Randy. Gama menyiapkan aktingnya, ia membuat wajahnya pura-pura lesu dan sedih. Gama belum berniat memberitahukan Luna tentang kesembuhannya. Halo, jawab Gama lesu dengan wajah murung. Mereka sedang melakukan video call. Halo sayang, jawab Luna dari seberang sana dengan senyuman manis yang sangat dirindukan oleh Gama. Beberapa hari ini ia tidak bisa melakukan video call dengan istrinya itu. Ada apa? Tanya Gama lesu. Loh, kenapa nanya gitu? Kamu kenapa? Kenapa lesu sekali, ada apa? Kenapa juga kamu gak angkat teleponku? Kamu baik-baik saja kan? Kamu gak sakit kan? Tanya Luna panik saat melihat wajah Gama muram. Aku baik-baik saja, hanya saja. Gama terdiam. Ia pura-pura mengeluarkan air mata palsunya. Sungguh pintar pria ini bersandiwara. Paman, bibi, Kak boleh pinjam kamar? Aku mau bicara sama suamiku sebentar. Ucap Luna pada orang-orang di dekatnya sebab saat ini ia masih di kediaman Ken. Pergilah, ucap mereka yang terdengar ke telinga Gama. Di rumah itu, Luna langsung beranjak menuju kamar setelah dituntun oleh Ken. Terima kasih kak, sebentar ya, ucap Luna langsung menutup pintu. Luna duduk di atas sofa dalam kamar yang cukup luas dengan nuansa retro itu. Sayang, ada apa? Tanya Luna langsung mengarahkan ponselnya ke wajahnya untuk melihat wajah suaminya yang tidak bersemangat. Luna, aku tidak bisa sembuh, ucap Gama dengan air mata di wajahnya. Sebenarnya dia menangis karena merindukan gadis itu. Lucu memang. Astaga, kau menangis hanya karena itu. Kalau tidak bisa memangnya kenapa? Apa itu masalah, Hom? Kau kan sudah terbiasa dengan keadaan itu. Lalu kenapa kau harus kecewa? Kan sudah ku bilang apapun yang terjadi nanti kau harus bisa menerimanya dengan lapang dada, ucap Luna. Tapi aku tidak sempurna Luna, aku cacat. Aku lumpuh, aku tidak bisa diandalkan, ucap Gama. Kau ini selalu saja begitu, kesal Luna. Gak pantas menemani kamu Luna. Aku ini lumpuh, aku bahkan gak bisa ngelindungin kalian, lirik Gama. Sayang, jangan begitu ya. Aku mohon kita sudah pernah membicarakan ini. Jangan sedih. Sampai kapanpun, mau bagaimanapun keadaanmu, aku tetap menjadi istrimu. Aku tidak peduli dengan ucapan orang-orang. Jelas Luna. Jika mereka mengejekmu, maka aku akan membuka kaki palsuku dan melemparkannya ke kepala mereka. Ucap Luna dengan bersungguh-sungguh. Apa kau sungguh-sungguh tidak akan meninggalkanku? Tanya Gama dengan mata berkaca-kaca. Luna mengangguk pelan sambil tersenyum. Terima kasih sayang, aku mencintaimu. Aku merindukanmu dan maafkan aku tidak menghubungimu selama beberapa hari ini, ucap Gama. Tidak apa, yang penting kamu sehat, ujar Luna. Kalau begitu aku rapat dulu ya sayang, 2 hari lagi aku kembali ke Jakarta. Mungkin 2 hari ini aku akan sibuk mengurus perusahaan. Aku mungkin tidak akan menelponmu, ucap Gama. Tak apa sayang, yang penting ingat pulang. Ujar Luna. Tentu saja aku sangat merindukanmu, ucap Gama. Aku juga sayang, ya sudah sana, rapatnya, ucap Luna. Iya Hub, ingin aku bicara lama denganmu tapi waktuku. Apa aku batalkan saja rapatnya, ucap Gama frustasi.
Batalkan saja jika kau tidak ingin mendengar suaraku lagi, ucap Luna dengan ketus. Baiklah Nyonya Park, suamimu bekerja dulu. I love you, ucap Gamma. I love you too, Habi, seru Luna sambil tersenyum.